Itu di situ ada kayak perapatan gitu, jalan perempatan gitu. Di sana buat ke parkir, ke sana buat makam Habib itu. Pas 5 meter baru sadar Babe. Astagfirullahaladzim, ini yang namanya pastur. Waduh, itu anjingnya Babe dipelototin. Udah lidahnya panjangnya, ya Allah. Di situ Babe, aduh, sampai nggak bisa tidur tuh, bersemu aja tuh 2 hari 2 malam Babe tuh sholat tuh. Minta petunjuk dah, sholat tahajud, gimana. Bener dah kasih tahu tuh Babe kasih taunya di ngimpi. Assalamualaikum brother, ketemu lagi dengan gue Arfi. Ya, kuburan Jeruk Purut, mungkin bagi sebagian warga Jakarta udah tahu tentang angkerannya. Jadi di sini tuh banyak terjadi kisah-kisah ya, terutama di era 90-an, di mana tempat itu masih sepi, masih nggak begitu ramai seperti sekarang, dan banyak banget kejadiannya. Hari ini gue mendatangi salah seorang narasumber yang memang sudah berkutat sebagai, bisa dibilang kunciannya lah di sana. Dari tahun berapa Be, kalau boleh tahu? Babe dari tahun 90-an. 90-an. Lu pengen tahu siapa namanya? Mbak Be, perkenalkan diri Be. Namanya siapa Be? Babe O. Babe O. Sehat Babe? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Be, Ya. ini Be. Saya kan dulu nih dari zaman saya SMP, SD kali ya. Dikenal banget dulu tuh yang ditakutin kalau kuburan Jeruk Purut itu ada sosok yang menghantui, katanya ada pastur kepalanya buntung dan dia bawa anjing. Apa itu benar seperti itu Be? Betul. Itu betul? Betul. Tadinya Babe nggak percaya juga. Nggak percaya tuh. Dari tahun ke tahun ya kan. Begitu 97, itu Babe mau beli nasi goreng lah. Mau keluar apa jalan raya tuh. Beneran ada? Iya, Babe mikir begini. Ini siapa kok jam 2 malam ada manusia nih di tengah kuburan. Oke, tahan lu Be. Ya. Ternyata beneran ada cuy. Itu bener Be berarti ya? Bener banget. Lu pengen tahu kan kisah selanjutnya? Lu siapin kopi, cemilan, rokok, ya yang komplit. Pokoknya ini kisah yang panjang, oke Be? Oke. Lu tunggu Babe cerita, gua gak akan potong. Siap Be? Halo, gua Arfi. Di episode kali ini, gua diundang untuk mendatangi salah seorang yang ingin bercerita tentang pengalamannya menjadi seorang kuncen di sebuah pemakaman legendaris yaitu Jeruk Purut. Beliau sudah menjadi kuncen dengan profesi ini dari era tahun 90-an. Dan beliau juga orang yang pertama kali bertemu dengan hantu yang memang sudah dikenal oleh banyak orang, yang menyerupai pastor berkepala buntung yang dituntun oleh seekor anjing dan kerap menghantui wilayah tersebut. Bahkan kisah ini sampai diangkat ke layar lebar. Ternyata orang tua dari narasumber mengetahui di tahun 1940-an pastor dan anjing itu memang dibantai di sana dan dikuburkan di dalam satu liang di pemakaman Jeruk Purut. Di sini narasumber juga akan menceritakan tentang pengalamannya menguburkan jenazah penganut ilmu pesugihan yang tidak diterima bumi. Horornya, hal itu berlangsung selama 40 hari. Lu mau tahu kan kisah selanjutnya? Lu siapin rokok, kopi, dan cemilan. Dan buat lu semua yang gak suka ngerokok, ya lu suka-sukain dah. Kalau lu gak suka juga lu skip aja brother, slow. Oke, kita ikutin kisah ini sampai selesai. Gas! Pas tahun 97 tuh, bulannya Babe nggak inget deh. Gue lapar ya. Udah gitu bener lagi mati listrik. Namun dulu listrik cuma di jalan raya doang. Dalam nggak ada. Dalam nggak ada. Yeah. Sekarang udah kayak stadion. Kuntilanak mukanya kelihatan. Udah gitu, lapar nah, nasi goreng. Itu di situ ada kayak perapatan gitu, jalan perempatan gitu. Yang sana buat ke parkir, ke sana buat makam Habib itu. Ya Babe ngering ke makam Habib. Gini, ini dari jarak 10 meter. Gua tegur nih, macam-macam nih, mau ngapain nih? Jam segini bawa anjing. Babe gitu. Oh, ngeliat orang bawa anjing? Bawa anjing.
Gua tegur. Babe nggak inget bahwa itu pastur. Si pastor kepala buntung ini. Akhirnya takutnya kan dia belok ke begini kemana ada makam Habib di ujung. Habib Wan Salim itu. Babe takut ke situ. Babe mau melin. Pas 5 meter baru sadar Babe. Astagfirullahaladzim. Ini yang namanya pastur. Waduh. Itu anjingnya. Babe dipelototin. Udah lidahnya panjangnya. Ya Allah. Nggak normal ya? Kagak normal matanya. Cuman waktu itu salah dasarnya bikin anjing itu dia bukan hitam begitu. Header gimana sih warna header? Nah itu. Bapak pernah kasih tahu sutradara itu dulu tuh salah anjingnya bukan hitam. Header. Bapak yang ngeliat banget. Gituin aja. Caranya gimana nih biar hilang? Bapak udah baca apaan aja. Nggak hilang? Kagak hilang. Bapak ingat pesen kakek. Kalau lu nemu dia, lu beri hormat aja. Kayak orang Jepang. Kayak orang Jepang kita. Hormat gimana? Gini. Oh, nunduk gini? Oh. Babe inget pesen kakek Babe itu. Babe hormat gitu. Siap dulu kan. Kayak Jepang gimana sih Jepang gitu. Gitu. Gini. Belum udah nggak ada. Oh. Subhanallah. Bener kakek gue nih. Begitu Babe. Kalau kita makin lawan, makin itu palanya dicopotin. Dicopotin gini. Di muka kita. Kita otomatis takut dong lari. Tapi kalau kakek ada lagi pesan kakek Babe, kalau digituin, ya melengkeng ngeliat pegangnya sarannya pipinya gitu. Itu hilang. Berarti bisa dibilang dari zaman kakeknya Babe udah ketemu juga. Ada. Orang itu kadang percaya yang karena belum tahu, belum lihat. Itu kata kisah kakek Babe itu dia korban perang, bukan perang sih, dia kan pastor. Kalau Muslim kan kalau perang bawa kiai, bawa haji ya, buat doa gitu. Mungkin dia pendeta kan, buat doa-doa gitu. Itu orang zaman waktu merdeka kan belum ini banget ya. Dia disangka penjajah. Kata kakek Babe, Dipancung. Anjing-anjingnya. Sama anjing-anjingnya dibantai. Satu lobang. Oh gitu ceritanya. Ada yang begini, itu pastor katanya kuburannya di mana? Tanah Kusir. Dia nyari kuburannya. Lu siapa yang cerita? Ayo panggil gue sini. Ayo gue saksiin depan tuh. Di depan tapi nama gue tuh ada tanah gue sebidang tuh tanah ngkong gue di situ. Ayo sumpah di situ lo kalau takut ya. Ini be katanya. Kata itu banyak, kata si A, kata si B, kata si C, nggak habis-habis man itu. Bukan dasarnya emang di situ. Makanya dia syuting, orang syutingnya tuh bikin film itu, ya di situ. Itu kan nanya Babe, di mana be gemparnya di sini lokasinya ini, di sini gitu. Berarti si pastor ini dibantai sama orang pribumi lah ya ceritanya. Iya, patriot-patriot itu kita ada. Sampai anjing-anjingnya pun dibantai. Dan dikubur di satu lubang. Kan di situ ramai itu, ditutup-tutup sama orang makam dah. Biasa jadi gini. Sampai ada 5 pendeta tuh nggak percaya, bisa kayak percaya nggak percaya katanya. Mungkin dia bisa juga datang 5-5-nya ke situ. Nah, terus manggil Babe, dia minta dikawal dari apa? Akang. Mungkin cara dia lah, kita nggak tahu. Ternyata begitu selesai doa-doa begitu, Babe kan di belakangnya ya, ngeliatin aja gitu. Gimana Bapak? Oh gitu. Betul ada dulu katanya. Tuh, dia bilang sendiri. Coba kalau penduduk tahu semua kan? Belum ada, enggak ada. Enggak pernah gini. Itu kan pastor nyari apa katanya? Kuburannya. Gue baru cerita ada kuburannya apa? Orang setan nyari kuburannya begitu. Itu kata siapa? Gitu aja. Diem. Kalau bohong nih, ayo ke kuburan Konggue lo. Konggue itu bisa percaya lo apa? Bisa ngeliat lo, bang gitu. Iya be. Saya kata si Anu, katanya. Tahu si Anu kata siapa? Aduh, panjang cerita. Ya udah. Katanya. Ini kalau cuma gitu kan dia nggak mungkin orang itu syuting di situ doang. Emang kalau lokasi emang bukan di situ terus, Babe akuin. Kalau lokasi, nah, di kantor itu TPO-nya bisa dirubah jadi gedung, rumah bisa. Udah macam-macam ceritanya. Berarti kuburan Jeruk Purut itu dari tahun berapa Be kalau boleh tahu Be?
Dari kakek babe masih muda udah ada. Wah, dia tahun 50-an kali ya? Bisa. Ya soalnya kan itu sisa perang itu kan tahun 45. Oh iya. Nah, ya sekitar tahun 50-an. Iya, Dulu iya. bukannya TPU, wakaf. Awalnya tanah wakaf. Wakaf. Kenapa? Ya dilihat nih makin bonyok ya wakaf makin berkembang nih. Tahun 2000 kesini diambil alih deh tuh sama DKI, pemerintah itu. Nah, jadi TPU sekarang. Oh gitu. Udah nggak wakaf lagi deh. Iya. Wah udah penuh sih tuh. Udah penuh. Udah penuh ya? No, itu ada tumpuk 5, tumpuk 4. Nah, Babeh Ook. Iya. Ini kan bisa dibilang Babeh nih sosok legend lah di sana nih. Iya. Orang yang sangat mengenal betul seluk-beluk kuburan Jeruk Purut, Be. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu, ini awalnya Babeh bisa perjalanan menjadi seorang kuncen di Jeruk Purut ini gimana ceritanya, Be? Nah, tadinya ya babe karyawan biasa. Awalnya? Nah, Di tahun awalnya. berapa tuh, Be? Itu sebelum tahun 90-an. Wow, Nah, terus kan babe generasi ketiga. generasi ketiga. Babe generasi ketiga. Pertama kakek, bapak, baru babe. Turun-temurun. Turun-turun itu nggak boleh dikasih begitu saja sama orang lain, nggak boleh. Kan nanti dia punya ilmu sedikit saja dia buat sesumbar, sombong. Itu harus bener-bener apa? Jadi kuncen itu ada perjanjiannya. Nggak boleh Nggak sesumbar. boleh sesumbar, banyak bohong, itu nggak boleh. Nah itu di situnya tuh. Generasi ketiga babe. Ya dari tahun 90. Nah, perjalanannya Babeh dari awal di situ gimana nih, Be, di Jeruk Purut? Apa aja yang Babeh alamin? Dan mungkin tamu-tamu yang mungkin banyak kisah-kisahnya lah nih. Coba diceritain, Be, biar pada denger nih, Be. Nah kebenaran nih, babe baru sampai nih dari Jeruk Purut. Barusan nih ya? Baru bener. Itu kemarin babe ditelepon sama adek babe suruh datang. Jadi ada pengunjung 4 orang itu nggak bilang lagi. Oh, ngapain? Biasa ceritanya dia mau so-soan apa mau uji nyali kita nggak tahu dah. Masuk ke Jeruk Purut mau uji nyali. Oh. Tapi selonong boy. Lonong boy. Oke. Tapi izin sama keamanan sama babe nggak izin. Oh. Emang keamanan bisa ngobatin? Benar. Iya Taunya jaga pintu doang. Nah, Gimana? itu dia. Akhirnya babe gak serba salah, babe tulungin nanti soalnya apa? Dia dasarnya kan nggak apa? Masuk nggak izin sama babe. Nggak permisi lah. Nggak permisi. Nanti babe sebagai petugas itu disalahin dong sama orang-orang situ. Akhirnya ya mau nggak mau babe terpaksa lah ngobatin. Babeh datengin tuh. Datengin. Ke Jeruk Purut. Oke, terus? Pertama itu 2 orang, satu cewek, satu cowok. Dia berapa orang datang, Be? 4. Oh, 4 orang. Berempat. Yang kena 2 nih. Kena 2. Ketempelan. Oh, cewek 1, cowok 1. Yang babe obatin pertama tuh cewek. Cewek tuh akhirnya babe lihat-lihat gini terjatuh tuh yang di badan dia tuh kuntilanak merah. Gejalanya gimana tuh dia, Be? Dia lagi dapet, lagi main. Lagi mens masuk kuburan. Sedang lagi Nekat banjirnya. Aduh. Amis banget ya. Wah itu sampai babe ngobatin, itu dia masih. Masih. Dia seakan-akan tuh dia datang ke situ tuh sama temen-temennya tuh bukan di area kuburan. Lagi jalan-jalan aja. Orang temennya sampai dicakar. Oh gitu. Lu kenapa bilangin gua emang siapa, lu nggak tahu gua gitu. Galak. Galak banget mah kalau kuntilanak merah. Mendingan kita ngadepin kuntilanak yang jangan yang merah deh. 5 kuntilanak biasa. Kalau itu cuma kuntilanak merah 1, aduh, babe juga agak ngeper juga lah. Kenapa, Be? Kok yang merah ini kok kuat? Ibaratnya katanya ratunya. Jadi gini, ibarat itu ya ketuanya lah di situnya gitu. Dia bukan bisa berubah jadi jin, bisa jadi pocong. Nah gitu, jadinya tuh makanya ditakutin sama yang kuntilanak yang biasa. Gitu. Itu kan macam kayak di sumur tua itu yang jaga namanya Rate. Ada sumur tua di dalam Jeruk Purut? Ada. Itu umurnya 70-an dah. Sekarang tuh kalau ini. Nah itu yang di pohon kembar itu namanya si ini, Maya. Ada pohon kembar juga? Ada.
Tapi alhamdulillah sekarang ya cuma satu rubuh. Mungkin sambar petir. Udah nggak kembar lagi. Nggak kembar lagi, tunggal. Tunggal sekarang. Tunggal. Jadi kalau orang nanya tuh mana Be pohon kembar? Bukan kembar lagi, tuh tunggal ya tuh. Ceritanya gimana tuh Be, si pohon kembar ini Be? Itu nunggu 2. Jadi si yang namanya Rati itu yang penghuni sumur suka ke pohon kembar itu juga. Oh. Sama si Maya itu. Banyak yang nanya gini, kok tahu Be nama dia Maya sama Rati? Contohnya gini, wah udah nggak kidung deh orang Surupan. Cewek pertama, terutama cewek emang yang ditempel dulu. Saya tanya, ini siapa? Saya Maya. Nah, saya tanya dong teman-temannya, Babe tanya semuanya. Ini namanya Maya? Bukan Be. Bukan namanya Maya. Nanti ngaku Maya. Oh, Babe gimana sih katanya? Saya tanya, rumah lu di mana Maya? Dia tunjuk pohon. Oh, rumah lu di situ, gitu. Oke dah. Kalau lu nggak mau pergi dari dia nih, dari badannya dia, gua bakar rumah lu. Babe mainin korek sama bawa kertas tuh. Mau nggak? Babe mau. Ya udah. Nah, tuh bos, anak orang itu kayak pingsan gitu, ya paling 5 menit. Nah, lama bangun. Pada usil. Ternyata apa sih anak sekarang tuh kalau main di makam-makam tuh biar lagi dapat. Lagi main itu nggak ada ininya. Gue lagi main misalnya. Enggak. Main tabrak aja. Iya. Oh itu udah nggak kehitung itu. Babe obatin kesurupan dasarnya begitu. Yang paling parah kesurupannya gimana Be di sini Be? Gitu. Itu yang 2 hari 2 malam nggak hilang. Gimana ceritanya Be? Jadi dia megang 3 di badannya. Udah sampai di orang Bintaro, sampai dibawa pulang masih begitu. Nah, Ceritanya dia datang nih, nggak misi. Oh. Begitu dia kena, baru tuh teman-temannya ke rumah Babe. Tolong Be, gue emang salah, katanya masuk nggak permisi. Udah begini ya datang. Udah mati Babe. Gue deh nih. Kena bantalannya. Iya makanya. Udah Babe gitu. Rumah di mana? Bintaro Be. Kesian Be, tolong Be, dia anak yatim. Di situ Babe ya. Astagfirullahaladzim, dia anak yatim. Iya. Ya udah Be. Ayo anterin gue, tapi lu anterin balik pulang. Oke Be. Alhamdulillah tuh. Gitu saya gini. Nggak taunya 2 dari Jeruk Purut, 2 deket rumahnya. Saya tanya sama ibunya, Bu, ada pohonnya angker nggak? Oh ada Pak di belakang katanya. Wah, pohon angka. Ini yang ganas buahnya ini. Babe bilang gitu. Akhirnya, ya gimana katanya Pak, biar anak saya normal lagi katanya. Yaudah nanti kalau udah sembuh, udah pulih lagi, saya kasih syarat gitu. ABG, masih SMP tuh, kelas 3. Masih bocah. Akhirnya gimana? Oh gini, Babe lawan terus gini. Nih lu lawan ya, nggak ayat Allah nih, kalau lu kuat. Babe gituin. Gini. Ya ampun. Saya pergi katanya. Nah bagus lu pergi. Kalau mau pergi gue bakar di rumah lu di belakang. Gue tahu bilang gitu. Nah terus udah mati. Rumah lu yang mana? Rumah lu yang mana gue mau bakar? Gue Takut-takutin aja ya? Takut, gertakan. Gertak sambal doang. Udah. Gitu dah. Langsung bangunin tuh Bu, anaknya. Udah 5 menit bangunin. Bangun. Itu siapa tuh? Hah? Babe di sini ngapain Be? Enggak, gue namu aja di rumah lu. Dia kagak sadar. Nggak sadar. Waktu yang itu tadi dari Babe datang tuh, sampai dia duduk biasa kayak orang nggak ketempelan. 2 hari 2 malam tuh? Iya, gila banget. Alhamdulillah ini Be, 2 hari 2 malam tuh dia belum makan Be. Kata emaknya, belum makan. Jadi gimana nih? Bener begitu lama, kira-kira 10 menit dah. Mak lapar mak katanya. Itu makan sampai setengah bakul. Orang tahu bilang setengah bakul habis. Itu nggak 2 hari 2 malam. Tangannya begini. Akhirnya begitu selesai makan, udah habis. Udah, makasih ya Be, mau datang ke rumah saya mau main. Iya. Akhirnya sehat lagi, Rokok Be, wah udah kayak ini aja. Udah kayak apa sih, kenal lama. Nanti baru malam itu lo kena lagu. Udah gimana ya? Ada keselnya, ada lucunya juga. Capek juga ya? Itu Babe kalau habis ngobatin orang ketempelan gitu 2 hari Babe udah lemes. Tanya istri Babe dah.
Istri babe kenalin, habis ngobatin, iya. Kenalin mbak, bini babe, lemes. Di rumah kayak orang apa sih? Males, nggak mau ngapa-ngapain, Iya, lemes badan. Kekuras energi Be ya. Ada lagi cerita tuh di situ kan pohon benda ikon tuh, ikonnya itu. Akhirnya ngomong begini dia, katanya serem, pohon gede doang katanya. Pengunjung lagi nih, pengunjung lagi, nggak bilang sama babe juga. Ceweknya 3, pakai mobil biasa dari Kemang doh, dari Kemang beli dugem. Terus kata tukang parkir, Be, ngomong biarin aja begini, terus gak kena begitu enggak. Babe lagi nganterin yang lain. Kok liatin babe tapi dia nggak mau nanya gitu. Nah, terus anak-anak yang lain gini, Be, itu dia nggak izin, biarin hak dia dong. Babe harus gorong, biarin gitu. Dari itu pas udah subuh tuh babe pulang, baru pakai kain sarung. Ada assalamualaikum tuh tukang ngaji kubur. Be, babe, aduh, gue baru pakai kain sarung. Tolong Be, keluar dulu nih, ada tamu katanya. Ada apa? Be, tolong nggak bisa ikut saya? Kemana? Kemang Pasir Putih apa katanya tuh. Aduh, mana? Emang kenapa? Teman saya tuh 2 katanya. 2? Pak gini, lu yang nggak permisi ya? Iya Be, maaf Be. Waktu gitu, maaf ya Be. Ya, gua kalau orang biasanya yang nggak permisi sama gua malas ngobatin. Tolong Be, tolong. Babe minta berapa katanya? Gua nggak minta duit lo, cuman gua nggak demen cara lo. Nggak ada adabnya ya? Kalau udah begini ya, siapa ya? Gua yang capek. Tolong Be, saya takut Be pulang nih. Takutnya apa? Sama yang cewek itu, orang tuanya galak katanya. Gimana ya? Tolong Be, please Be, tolong Be. Babe minta apa saya berapa duit saya bayar. Bukan gue bilang, bukan soal bayaran, gue nggak mau cara lu begitu. Coba kalau lu ngomong baik-baiknya nggak datang gini. Udah Be, nggak usah danterin, saya bisa gini. Udah kesurupan. Lu terima kasih, udah girang kok. Benar. Ya, buat apa lu bayar gua tapi lu songong? Akhirnya lu kesurupan kan? Gua yang babe juga. Dah, Kemang tuh. Ya udah subuh ya enggak? Orang pada apa? Lagi sholat subuh. Udah gitu pertama 2 orang. Yang cewek mana? Di mobil Be. Lagi dipegangin sama temen saya tuh. Yang satu tuh kaca pos sapam hancur katanya. Tapi aneh tangannya nggak berdarah ya. Dipukul? Hancur kata sapam, dia tuh Pak. Udah dihitung kan ya, nanti saya hitung katanya. Temennya mau ganti, itu yang jemput babe mau ganti katanya. Terus mana orangnya? Tuh lagi dipegang sama 2 sapam, kaki, tangan, orang udah berontak gitu. Dia bilang, kuring kaca Pak, iya, kok nggak berdarah katanya. Nggak berdarah, nggak ada. Aneh ya, bukan dia kayak mau gua. Akhirnya, seginiin sama sapam. Udah Pak, lepas. Enak bener Bang kalau ngomong. Babe diguntuk sama sapam. Yang satu yang megang kaki. Kalau saya lepas, kalau kenapa-napa, mau tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Sekitarnya saya yang bayar, walaupun saya miskin, begitu. Akhirnya apa? Dia lepas. Nggak apa-apa. Tabok kan kesel juga. Naboknya bukan nabok apa? Bukan nabok ngobatin. Dalam hati nih. Itu yang tadi sombong amat ini. Sialan juga lu. Sialan juga. Maaf ya, ini cara pengobatan gue begitu. Dalam hati emang temen gue gampar. Akhirnya Babe pegang itu, bangun. Dia namanya Leo kalau nggak salah. Dia non Muslim ya. Iya Be, kok tahu Be? Ya tahu lah, begitu. Bangun, untuk rumah lagi nih. Bapak siapa? Entar temen lu tuh, yang cerita deh. Kalau diceritakan tuh temen lu tukang nasi goreng tuh. Sapam udah ngeliatin dari jauh telak pinggang. Kagum tapi nggak kelihatan kagum ya. Bapak sih lirik. Wah. Akhirnya apa? Yang cewek mana? Coba di mobil. Ayo, lagi di bokop aja. Mau cowoknya tahu nggak tahu apanya dia tuh.
Udah gitu pakaiannya, aduh seronok banget lagi. Habis dugem ya. Iya, aduh, ya bener mulutnya buah naga sih. Akhirnya apa? Udah lu keluar dulu. Ini urusan gua. Itu dia bekas cakaran sini temennya. Dicakar. Wah, pada berdarah. Hati-hati ya, Be. Emang kenapa? Tuh, muka saya tuh pakai kukunya. Be lihat kukunya nggak ada. Padahal nggak ada kukunya. Nggak ada kukunya. Nah, ini anak cakep-cakep. Kukunya mana bilang gitu. Nyerah. Gini deh, satu orang jaketnya copot. Buat apaan, Be? Tuh, tutupin bawahannya. Mau segini pokoknya. Babe mau batin bagaimana? Melihat apaan, Babe? Melihat mobil begini. Ntar salah raba gini. Sangka Babe kuncen cabul lagi ya enggak? Akhirnya apa tuh? Obatin dia tuh. Udah ngelawan, Babe tekan. Babe bacain apaan gitu. Asal jangan kuntilanak merah aja. Matanya kuntilanak pohon kembar. Bilang, oh lo Ratih sama Maya. Apa beda-beda lainnya, suaranya itu satu orang. Ini si Maya ngomongnya begini, si Ratih begini. Kalau lu nggak keluar berdua, rumah lu gue bakar-bakarin nih. Lu nggak punya rumah, ayo mau keluar. Dengan manggo pertama. Yang si Maya ini kurang ajar nih, lama banget. Nah ini nih bandel nih, rumah lu gue tahu Maya, lu suka sumur kan, mertua, gue begituin, anggut dia. Pergi lu sekarang, gue bakar nih, gitu. Depan matanya Babe mainin korek ya tas. Akhirnya mau lama blok aja dah gitu, bangunin ya dah bangun gitu. Bangun Babe ditendang. Lu siapa Pak masuk ke mobil gua lu sembarangan aja begitu. Astagfirullahaladzim, sakit banget dada ditendang bener. Tendangnya udah gitu, jaketnya kemana, pahanya kemana. Astagfirullahaladzim, gue nggak lihat rezeki, gue lihat apes. Bapak kan bingung ya. Iya. Aduh, gue lihat kayaknya kan rezeki namanya. Iya bener. Ya kalau ngeliat terus tuh sombong. Kebangetan banget. Rakus lah. Jadi Babe ngalingin muka lah gitu, ngalihkan muka kemana gitu. Terus Babe buka pintu. Sini lo, enak banget pada makan nasi goreng. Ini temen lu. Nggak tahu yang Babe nyamperin cowoknya. Beb, gimana? Ini Bapak ini siapa sih? Kok lu dia masuk ke mobil nggak ngedomelin sih? Apain kek? Entah gue ceritain ya. Turun dulu. Dikasih minum. Kasih minum. Ini duduk. Ini tadi kita nih berempat nih kurang ajar. Kita nggak ada yang apa? Permisi, ngomong sesumbar, sombong. Katanya nggak ada yang bilang nggak serem katanya. Nah ini akibatnya. Salah nggak kita katanya? Ini Babe, kuncen situ. Nulungin. Berapa puluh tahun dia di sini katanya. Orang langsung maafin ya Be. Cicanya peluk juga. Maafin ya Be tadi saya tendang. Ya pelukan sih enak, cuman perut gue sakit. Iya kan? Iya. Tendangan pelukan sih enak. Tendangannya ini. Ya udah sakit Be. Enggak. Masa anak laki sakit. Nggak tahu sih. Seringnya gue gamparin loh. Kalau sengaja nggak mau bales. Ngomong-ngomong di 5:30 nih. Gue dianterin nggak? Oh iya Be. Tunggu Be. Tunggu katanya. Rapin mobil dulu katanya. Tukang nasi goreng tuh bungkusin Babe katanya. Babe sama anjir nggak mau. Babe dipanggil sapang. Bang sini, maaf ya. Tadi saya begini saya galak gitu. Salam aja. Dari mana Bang? Jeruk purut. Makam? Iya. Ya maafin ya aku. Dikata gini mas satu, emang Bapak nggak kenal nih kuncennya? Gak tahu dia. Gak tahu. Mau terbongkar tadi ya, kayak sudah apa? Lepas. Dibilang apa? Kalau kenapa mau tanggung gitu kan? Bapak tantangin, gue biar mesin gue bisa bayar nih, gituin aja. Bener. Dalam hati gue bayar pakai apa? Atau menang gaya doang. Iya. Menang gaya. Gue banyak liku Bapak di situ tugas dalam apa tuh? Setiap bukannya aturannya seminggunya kayak tiap malam. Suka dukanya tuh, banyakan apanya? Banyakan dukanya. Emang banyak banget yang datang mau uji nyali Be ya? Wah, apa Jumat Sabtu Minggu? Ratusan orang. Oh gitu? Bapak juga bingung. Sini manggil. Sekarang gini, lu udah sering kemari? Iya Be, sering. Lu jalan aja. Ingat, jangan di kuburan orang. Kualat ya Be? Kualat urusan lu.
Kesian yang ngurusin capek. Ya kan? Dia nyiramin, dia guntingin ya kan. Bener. Terus misalnya dipel setiap hari. Yang soal kepala urusan lu. Gitu kan. Jadi be ya alhamdulillah sih ngerti. Paling ngerti gitu. Nah ada baru ngaso nih. Ada lagi yang laporan. Be, taksi di jalanan tuh. Orang mau lewat berisik no. Taksi? Oh, taksi. Jadi supirnya ada nggak? Nggak tahu. Orang pada takut ketemu nyamperin. Jam berapa ya, Be? Jam 1:30 deh. Oh. Itu yang bilangin Babe anak uji nyali juga. Oh, oke. Aku uji nyali. Akhirnya samperin Be tuh mobil pada macet. Samperin. Dia tidur di dalam mobil. Dia tidur. Dia apa nyender begini nih gitu. Babe tok. Wah nggak bangun. Ya lupa Babe baca doanya. Babe dorong dar gitu. Bangun. Terus buka. Ada apa Pak? Ada apa? Tuh depan belakang lihat mobil mau lewat. Astagfirullahaladzim. Saya di mana ya? Nah Bapak pinggir dulu dah. Di pinggir. Sekarang Bapak ikut saya ke atas. Bapak dari mana? Dari Blok M. Antar cewek 2. Itu di Pun Benda. Benda itu? Itu kan ikonnya dia tuh, Pun Benda. Akhirnya, mana rumahnya? Itu gedung. Wih, hebat. Masih ngeliat dia? Iya, itu gedungnya. Hebatnya orang masih gedung, dikata gedung. Udah, sekarang Bapak ikut saya, taksinya turunin, pinggirin, ikut. Gitu. Bapak sebut baca apa, istighfar apa, baca doa apa dah, gitu. Kan baru melek gitu. Wah bener, tuh, loh, kok kuburan? Katanya. Nah, Bapak nganterin berapa orang? 2 orang. Mana uangnya? Gitu kan? Ini 5 lembaran gitu. Beneran duit? 5 duit dulu emang. Udah duit. Katanya. Jadi Bapak ini bener-bener nganterin cewek. Iya cakep-cakep katanya. Ya udah. Besok saya ceritain deh pagi. Sekarang jangan. Ini duit simpen. Tapi jangan dicampurin di setoran. Jangan dia duit pribadi. Ini pisahin. Gimana kek? Gitu. Besok pagi jam 6 Bapak lihat. Gitu. Terus gimana bisa dilihat? Ya nih saya kasih nomor telepon saya. Gitu. Oke deh katanya. Akhirnya masih gemeter badannya tuh. Oh ya Pak, tunggu Pak. Babe bikinin air tuh. Kasih air gitu. Kan Babe selalu bawa air tuh. Udah dari rumah udah di mantra-mantra gitu. Besok minum. Baru dia bilang astagfirullahaladzim. Aduh nikmatnya katanya aduh gitu. Bener. Babe belum tidur untungnya. Dia telepon 6:30. Setan ya orang. Gue baru mau tidur. Saya Pak, supir taksi. Kenapa? Kok bukannya uang? Apa daun 5 lembar? Jadi daun? Jadi daun. Itu gimana Pak katanya? Sekarang gini. Ini bukannya fakta, bukannya mitos nih bilang gitu. Coba saya ingat ajaran dari kakak saya itu duit simpen. Di dompet tapi dipisahin gitu. Direpit, pisahin. Itu nanti gunanya nanti seminggunya cerita sama saya. Oh gituin. Udah jangan di mana-mana nanti hilang sendiri kok. Gitu. Coba simpen aja deh. Nanti kalau ada kemajuan apa telepon. Begitu ada mau seminggunya tuh. Gila Babe dapat sembako banyak banget. Maju dia. Gitu? Iya, jadi dia antar orang bule tuh ke airport itu. Bolak-balik tipnya gede-gede banget. Itu dalam seminggu. Habis duit berubah jadi daun, itu. Langsung hokinya gede? Itu gede. Baru mau masuk makan ada lagi yang pesen. Itu kan taksi nggak pakai di stop aja nggak? Di ketuk kacanya juga. Mana? Gini ya nggak? Kan pakai argo dulu ya. Akhirnya ya nggak bawa ginian. Saya nggak mau. Datang-datang bawa makanan? Iya, bawa sembako. Di bagasinya tuh. Ini Be, istri saya Be, mengucapkan terima kasih. Saya diomelin, Babe harus dia harus nemenin Babe hari itu juga. Itu nggak narik lagi udah pagi-pagi ke rumah Babe. Nah Babe kaget dong. Orang bilangin, Be ada taksi tuh nyariin Babe. Kapan gue mesen taksi? Kok jam segitu? Ada apa? Ada taksi nyariin gue. Nggak dulu lah. Udah gitu udah ngasih sembako. Bawa ini dah amplop tuh. Ini Be, nggak. Nggak mau. Saya bilang gitu. Udah ini cukup. Enggak.
Nanti istri saya diomel-omelin, orangnya cerewet katanya. Saya ambil dah gitu. Tapi kalau sebanyak saya pulangin ya, begitu nggak mau saya. Begitu, janji be katanya. Ya oke. Ntar kalau lebih dari seminggu pendapatan menurun, lihat itu di dompet mendaun masih ada nggak gitu. Telepon saya lagi, begitu. Telepon lagi. Telepon lagi. Terus? 8 harinya malam ke-8 itu. Beh, daunnya nggak ada. hilang begitu aja. Ya itu rezekinya pas seminggu. Tapi alhamdulillah bisa bayar kontrakan. Anaknya sekolah nggak ada yang nunggak. Gede dapatnya enggak. Kadang ada ngasih dolar boleh. Oh gitu. Salah ngasih kali ya. Apa matanya dibalik kali. Itu dia cerita begitu. Wah, orang. Masa udah boleh katanya ngasih $300? Gede. Berapa tuh kalau di total sekarang? 100 $300 udah 4,5 juta, Be. 1 juta tuh. Tuh $200. $300. Ini $300 dikasih. Gila nggak? Udah deh. Makasih Babe dipelukin, makasih Be. Ya salam istrinya gitu. Ingat ya, nanti ada perubahan-perubahan telepon Babe. Itu menurun dia terus. Ya Babe nggak bisa nolong. Iya. Ada kira-kira berapa 2 minggunya udah main. Bener Be, menurun banget pendapatan saya tapi. Nah itu amplop masih ada sama Babe. Babe pernah ke toilet tuh, kencing tuh ke musola gitu. Lihat, segede amat dia 1,5 juta. Tuh Babe nggak pakai, nggak tega gitu. Aduh, udah matinya apa rezeki gue juga gitu Babe. Nah, Babe nggak pakai, itu istri ngomel, jangan pakai. Supir taksi kok ngasih gede banget, dia juga curiga. Akhirnya dia main gitu. Pak tuh Pak makan apaan kan nih? Kan di warung tuh, deket warung musola, makan apaan aja. Babe bayarin. Jadi malu Be, nggak apa-apa, kita ada timbal balik ya kan. Apaan itu udah lapar banget kali ya. Makan, ngopi, rokok, ambil kan dari bayarin gitu. Habis berapa lu makan? Nggak sampai habis pego. Ngopi sama rokok begitu. Mau pulang Babe amplopin. Gede juga. Babe kasih gope. Ulangin. Biarin deh Babe ambil apa? 1 juta lah gitu. Amplopin. Ini apaan Be? Ya kan Babe bilang ada timbal baliknya, orang baik sama Babe juga baik gitu. Oh gitu Be ya? Ya saya terima deh katanya. Salam ya istrinya ya, sabar aja. Jangan mengharap lagi. Kan mengharap lagi kalau nganter kuntilanak bukan kuntilanak, jinnya lu anterin. Iya Be katanya. Aduh banyak banget gue Babe tuh. Di apa? Di Gurut. Pengen semalam enak gitu. Ada aja. Wah kalau jadinya 2 minggu nggak habis ya. Nah kalau orang-orang yang dimakamin di situ Babe pernah dengar nggak yang kayak ibaratnya ya maaf ya, yang mungkin terkait gimana dia semasa hidup, apa yang dimakamin yang aneh atau gimana? Ada banyak. Oh iya. Kayak gimana tuh Be? Ada. Gimana ya? Ya emang beda jauh banget begitu dia selesai meninggal itu gratis banget kekayaannya turunnya. Gratis banget. Dulu kalau bagiin apa? Kalau bagiin uang tuh kalau jarah nih. Wah. Kecil gede tuh pokoknya 50 semua. Oh, kalau jarah bagi-bagi duit. Pas dia meninggal, yang orang itu sekarang mau dibagiin sama istri gitu cuma 10.000. Gratis banget. Itu juga saran Babe juga. Waktu mau nguburin itu 7 kali cari lubang. Susah. Nggak apa ya? Wah ini tanahnya nih enak nih, digali. Ternyata dalamnya tuh tanahnya rontok, apa sih gugur terus. Uruk lagi, cari lokasi ketemu lagi, tanahnya keras. Tuh, sekalinya udah ketemu, tengah-tengah ada kayak batu kali tuh nggak, gede. Nggak bisa diapain aja nggak bisa. Udah alat, udah macam-macam mau dipotong gitu, nggak bisa. Udah ketiga kan tuh ya, sampai keempatnya banjir. Akhirnya datang terus masa. Air terus. Nah, terus apa orang-orang TPU-nya kemarin apa mesin desa yang buat nyedot. Oh iya. Sedot. Itu sedot setengah hari belum kering-kering.
airnya nggak dalam segini. Ya kan 30 cm ada deh gitu. Kering, ada lagi, kering ada lagi. Akhirnya udah tutup dah. Cari lagi. Akhirnya gimana tuh, Be? Cari lagi tuh anehnya tuh pacul. Berapa pacul pada patah. Bro udah diguyurin air. Berember-ember tuh. Pacul, masih ya patah. Tuh di situ. Nggak diterima bumi. Nggak terima bumi. Kalau boleh tahu orang itu kerja apa, Be? Ya biasa ada pesugihan. Oh, pesugihan. Nah, akhirnya si Pak Korma belum di situ, belum pada lahir itu. Akhirnya Bapak ngasih saran, Bu, mau nggak jenazah Bapak dikuburnya lancar, sempurna? Wah, mau banget Pak. Bang, mau banget katanya. Terus gimana caranya? Ibu mau nggak 7 hari 7 malam sedekah di sini tahlilan? Ya nggak usah repot, bawa nasi bok aja, kotak ya kan? Itu ya kalau dibawa dari rezeki ya dibawa kotak itu nggak usah banyak uang dah, 20 gitu. Yang dewasa tukang ngajinya dilainin gitu. Oh saya mau Pak, jangankan 7 hari 7 malam 40 hari baru saya mau. Tapi sukses ya, sukses Bu. Gitu. Bu nangis aja tuh ibu, apa istrinya? Istrinya. Waktu itu lagi ngaso di warung mana gitu. Kenapa tuh? Itu suaminya dia mau dikubur susah. Dari 7 lubang, dari 1 sampai 7. Ya kan 6 dulu. 6 dulu. 6 tuh masih belum 7 belum, masih 6 masih begitu aja. Itu syaratnya Bu, kalau mau lancar. Saya janji ini di kuburan biar nyawa saya dicabut kalau saya bohong. Bu, kita kesana samperin. Ibu bilang, saya ikhlas gitu. Ya udah silakan kuburin, saya ikhlas kok katanya. Digali tuh. Digali kan? Mulus. Oh iya? Mulus banget. Nggak ada apa-apa. Bapak ngomong, subhanallah. Dijanjinya. Serius ya Bu? Iya Pak, ingetin. Bapak namanya siapa? Bapak gitu. Itu rumah saya tuh. Gitu. Ya benar. Begitu malam pertama kan? Wow. Orang kampung bawa undangin. Siapa Bang? Oh, udah datangnya itu di kuburan. Kuburan yang tadi tuh siang. Oh iya. Tukang bakso babe suruh. Tukang somai, tukang mie tek-tek tuh. Ayo cepet. Ada duitnya. Bener Bang? Iya. Wah, enak pada girang itu. Ketagihan 7 malam. Siang tukang baksonya dia lagi yang semalam tukang somainya juga. Lu dagang loh, kan Babe bilang gini, iya dah gitu. Kalau yang anak kecil-kecil tuh kayak cucu Babe tuh 20 di bawah beseknya. Hebat banget, daging ayam, telur gitu. Hebat deh, mewah deh makanannya gitu. Siang 7 hari, malam 7 hari. Terakhirnya, lebih mewah. Duitnya cepet-cepet. Hari terakhir? Malam ke-7. Gila banget, 7 hari namanya. Gila banget. Kalau kata Babe, korup mau gitu nih, bukan uang mayat. Babe masukin aja gocap. Babe nggak mau. Bener. Itu uang apa ya nggak? Bener. Aduh ngeri. Megang aja gemeter. Babe mau ngambil aja tangan begini nih. Ya, mudah-mudahan diterima nih arwahnya. Ya Pak, ibadah dan ini diterima sama Allah gitu. Mau masukin, yang buat tukang ngaji 200, yang mimpin, yang mimpin tahlilan tuh 200 5 orang, terus yang bapak-bapak yang lain berapa? 100.000, anak-anak gocap-gocap. Itu malam ke-7. Waduh, akhirnya Babe dipeluk sama ibu itu. Terima kasih ya Pak, terima kasih informasi gini. Aduh, sukses katanya. Suami saya jadi sampai sekarang gitu. Itu lah Bu. Kan ibu udah niat ngucap haul begitu. Nazar gitu. Untungnya ditepatin. Kalau nggak ditepatin kira-kira gimana tuh Be? Udah meledak bisa tuh kuburan. Meledak gitu. Akhirnya, oh iya Babe belum saya urusin ya. Oh, udah Bu jangan pikirin saya. Yang penting yang lain pada bisa senang gitu. Ya doain Bapak juga gitu. Ya terima kasih ya Pak nih katanya. Wah amplop.
Kamu nggak usah, kemarin kan saya udah dapet tiap malam. Enggak, ini lain, gitu. Lain dah. Ini bonus bapak. Ya, ya sampai pindah malu nggak malu. Rezeki. Bapak di rumah, bapak di kamar mandi. Bini mah nggak tahu. Bilang, bisa 2 juta ini. Hah? Nggak salah. Banyak amat nih bu. Bapak emang tiap malam yang manggilin orang-orang itu. 2 juta. Yang ngumpulin ya. Gimana ngomong sama bini nih ya? Ada rasa ini juga sama bini nih, rasa curang. Gue bilang aja gope. Tapi nggak tega babe. Iya. Nggak tega babe bener kalau soal keuangan. Nih kayak gini. Gede ya. Dia pegang sejuta, gue sejuta. Ada kan? Dia senang, babe juga enak gitu. Cuma babe begini, ada lagi kayak orang mati begini begitu. Bisa aja babe. Jadi ketagihan. Kok apa? Enak juga ya. Katanya ya ampun. Selama dia nih meninggal. Enggak dulu, bukan dia dulu. Jadi tuh Mas dulu masih ada dunia tuh. Anaknya pulang kuliah dari luar negeri tuh, baru lulus. Dokter apa calon dokter. Masa meninggal pulang. Orang sehat-sehat meninggal. Yang kan kaget. Siapa tuh? Itu anaknya Pak Haji tuh katanya. Yang pulang dari luar negeri tuh, dokter katanya udah jadi katanya. Meninggal. Jangan-jangan perjanjiannya. Ada juga, dia kan banyak punya mikrolet tuh. Oh, punya banyak angkot gitu. Pasar Minggu, Jaga Karsa. Dia punya Biang Lala dulu punya bis. Itu supir ada mati 1 tahun. Supirnya dia, Sa? Iya. Ada mati. Itu nggak bingung. Itu sembako aja 1 mikrolet. Bis ambulan yang tanggung semua. Oh, buat keluarganya? Kalau bawa ke rata-rata memang orang kampung. Orang dari kampung, nggak ada orang dari Jakarta. Supirnya. Gila. Tuh batinnya dia. Kasarnya apa? Upahnya itu. Tumbanya? Tumbah. Terus sama kita kan sama juga jual nyawa kan? Iya. Gila dah. Mau apa? Dia punya toko namanya, toko apa gitu. Pokoknya tuh. Mungkin tuh barang dijejelin aja, dipaksain di mobil. Terus ambulan gratis, ya nggak, dia yang bayar semua. Keluarganya banyak di Jakarta nih, sewain bis. Sampai tuntas, yang mau balik ke Jakarta lagi, keluarganya masih mobil itu juga. Rata-rata meninggalnya karena kecelakaan atau apa gitu misalnya? Apa gitu? Itu yang supir-supirnya itu meninggal ada kecelakaan. Ada yang lagi tidur, tiba-tiba kata dokter serangan jantung lah. Angin duduk lah apa? Iya, angin duduk lah. Bukan udah. Ya kalau imannya tebal, ya kayak sekarang mah Ustaz sekarang udah jarang punya iman begitu. Itu kok dilihat tuh dulu tuh dia bukannya orang. Itu lagi nyadar begini mah itu kedembong. Dianya mah diambil. Diambil. Kedembong itu. Duh, makanya nggak ada bilang kalau kita miskin biarin, biar nggak makan juga, asal jangan begitu dah. Mending itu utang pinjem, gitu. Yang penting halal gitu, nggak berkah lah gitu. Jangan biar kayak usahanya banyak ya, mobil punya. Udah kayak ini, kayak dulu, kayak zaman apa ya? Ya bukan Matahari apa Ramayana gitu. Dia punya apa tuh? Departemen store-nya tuh hebat banget, gede. Daerah Cilandak. Dari Cilandak? Daerah Cilandak. Itu mobil tiap hari itu lewat dari Pasar Minggu ke Jaga Karsa, itu mobil dia semuanya. Yang punya. Cuma supir setiap tahun. Jangan kaget. Ada yang tahu. Tuh nyari supir kan. Enggak. Biar gaji jadi 5 juta gue. Nggak mau gue. Terima kasih. Gue gitu. Nah situ yang tahu itu udah tahu udah diem apa. Cerita di kampung situ. Oh gitu? Ketahuan. Nah terus? Pantes katanya setiap tahun supir pada mati. Dulu kan kasar ya. Orang Betawi yang ngomong begitu. Yang ngomong begitu. Iya. Yang ngajak itu orang-orang Jawa. Oh orang-orang jauh dah. Orang Jawa itu yang bawaan dari kampung. Yang nggak tahu-tahuan. Udah mas, salam dari bapak gitu. Sama bapak gitu, sama ibu katanya. Pada nggak mau gitu. Kalau bis mau kan alasan bis. Ya kan, jadi kita nggak menyolok lah, ngomongan jelek itu nggak menyolok gitu. Bener. Dia bilang aja kalau bis boleh katanya, gue mikrolet nggak mau katanya. Jadi dia tahu, udah apa jangan
jadi disebar itu dari mulut ke mulut. Misalnya gini, ada, lu masih nyupir angkot yang merah? Enggak. Tuh, mikrolet, terima apa? Gaji gede. Kalau kenapa-napa ditanggung. Terima kasih. Pada begitu. Yang udah tahu, terima kasih. Ada yang belum tahu dicorek sama temennya. Apa? Tak gue ceritain deh katanya. Gitu. Itu si almarhum sendiri meninggalnya penyebabnya kenapa, Be? Ya itu udah perjanjiannya udah nggak ada kali. Udah habis perjanjian. Iya. Habis itu mikroletnya ngingkrak, emang mangkrak begitu aja. Pas dia mati mah habis hartanya ya? Habis. Itu mikroletnya banyak yang beli. Orang-orang situ, orang-orang Betawi situ. Jagakarsa. Ceradak, Bukaharsa, Padang, Pasar Minggu, orang dibeli. Misal Babe nih, Babe beli 3 gitu. Diobral. Habis. Belum lama itu kebakar kan tokonya. Bakar? Iya. Ada segede kayak toko Ramayana tuh. Kayak toko Ramayana itu yang sekali dulu pakaian segitu. Habis itu. Gila nggak? Ngeri ya? Ngeri. Wah itu tuh Be, jangan sampai kita tergoda dengan hal harta begitu doang ya. Nah itu, pikirlah kita. Bermasa dia megang 1 juta, kita 100.000 kan cari berkahnya. Benar Be, Iya kan? Ya, kita di yang lama hidup di mana? Nanti di alam baka, di akhirat kita. Harta nggak dibawa mati ya? Iya, dunia mah sementara. Benar Be. Sementara. Benar. Siapa tuh kita hari ini girang-girang, besok udah nggak ada. Benar Be. Nah itu kan umur, jodoh, rezeki kan rahasia Allah. Rahasia Allah. Benar. Siapa dah? Lo belum kawin nggak tuh, besok dia kawin. Iya. Wah lo banyak umur banget lo, hebat sampai sekarang. Akhirnya apa? Besok sakit mati. Iya bener. Kita nggak sangka-sangka. Susah banget hidup gue ya. Semua rezeki. Tiba-tiba besok dapat rezeki kan. Dapat pekerjaan, dapat borongan, dapat tender ya kan. Tuh, rahasia Allah. Makanya, Babe makanya biar tanya tuh, Babe mendingan kontrak ya. Karena Babe tiap hari udah nyaksiin ya orang yang matinya gimana, gimana. Jadi Babe tuh malah bisa lebih mawas diri ya. Iya dong. Udah hati-hati banget deh. Aduh, ngeri Babe. Aduh. Oke Be. Ya. Ngeri juga ya tadi pesugihan ya Babe ngeliat sampai itu. prosesi pemakamannya pun bumi nggak nerima. Nggak nerima. Bagaimana Allah nanti? Itu gara-gara tergoda harta sesaat Be ya. Nah, itu dia. Luar biasa. Jangan sampai yang lain begitu dah. Bener. Nah ini Be ada yang mau saya tanya nih Be. Iya, boleh. Nah ini kan Babe yang pertemuan Babe dengan si hantu pastor kepala buntung ini bisa dibilang kan jaraknya nggak begitu jauh, tapi saat itu kan belum ada lampu Be. Belum. Apakah Babe sempat engeh rupa wajahnya dan pakaiannya seperti apa itu Be? Nah, kalau aja biasa. Maksudnya wajah pribumi atau wajah gimana nih? Wajah kayak orang asing dikit gitu, kayak orang Indo gitu, bule-bule gitu. Oh itu bukan orang pribumi. Tinggi. Oh makanya dibantai sama warga dianggap mungkin orang Belanda nih. Iya. Oke. Kalau cara pakaiannya, tahu nggak yang dia punya kerah itu kan? Kayak pakaian Dracula tuh. Oh yang kerah tinggi, jubah. Iya gini. Tapi yang kaku, gini. Nah terus sama apa lagi tuh? Dia pokoknya dia karena kayak orang bule aja gitu, tinggi. Posturnya tinggi gede. Jadi ini di belakang punya pakai jasnya itu kayak tukang sulap tuh gak? Iya. Yang topinya itu tinggi. Nah tuh dia punya jas begitu. Kerahnya tinggi. Kerah tinggi. Belakangnya itunya panjang, belakang jasnya. Oh sampai segini nih. Ini segini. Nah, dasinya kupu-kupu. Oh orang bule bener kayaknya. Tinggi. Orang tinggi banget gitu. Oke. Di situ Babe, aduh, sampai nggak bisa tidur tuh. Bosnya mau tuh 2 hari 2 malam Babe tuh sholat tuh. Minta petunjuk dah, sholat tahajud, gimana. Bener dah kasih tahu tuh Babe kasih taunya di ngimpi. Oh, gimana tuh Be? Oh ini bener yang Babe lihat langsung tuh, sama ngimpi cocok banget. Cocok. Ya udah Babe nggak cerita sama siapa-siapa. Babe yang ngalamin aja gitu. Oh iya, bener. Babe tanya tuh ada apa sih? Masih ada orangnya, sesepuh situ. Mbak, tahu nggak cerita soal pastor? Ngapain lu ceritain dari tahun sekarang? Marah-marah lu kemana gitu? Enggak, masih saya mau kena gini. Ya itu lu udah tahu kok katanya. Lu dari siapa? Dari kakek gituin aja.
Gak bilang ketemu. Iya, nggak bilang. Nah kakek itu seperjuangan sama gua katanya. Oh, seangkatan kakinya Babe. Umurnya tuh udah 98. Waktu itu. Enggak ini. Oh, sekarang? Masih ada. Masih ada? Masih. Cuma udah pikun. Oh. Masih, kalau Babe godain apa? Halo coy, gitu aja. Sip katanya. Aduh, Pikun. kayak kakek. Nah, Be, kayak masalah itu tuh kayak dulu kan di era-era 2000-an lah itu yang anak-anak demen pulang dugem, pada Iya. kuburan. Nah, itu berakhirnya itu dulu kan ibaratnya masih ngetren banget tuh Ngetren gitu. banget, iya. Banyak yang serupa. Nah, itu redupnya tahun berapa tuh, Be, yang pada kayak yang usil-usil gitu anak muda tuh? Mau menjalan Covid. Oh, 2018-an. Oh, menjalan Covid tuh 2018 sampai 19 tuh. Pas ada Covid-nya dilarang. Dibilangin saya tuh, dipanggil saya ke TPU apa tuh? Babe dipanggil ke TPU, kantor TPU-nya. Dia bilang, sekarang gini Be, ini demi keamanan kita semua, kesehatan kita semuanya, sementara ini tutup dulu lah. Jangan ada yang main kemari dulu. Nah, sampai waktu yang ditentukan gitu. Ya nggak apa-apa Pak, silakan. Saya juga ngeri lah. Babe mulu yang repot ya. Nah, Babe lagi. Ntar dia kelengar nggak taunya Covid. Bener. Babe yang kena juga. Iya. Oh, sampai periode itu ya menjelang Covid ya. Itu. Nah, ini Be, sebelum kita tutup nih Be, dari cerita Babe tadi kan ya, perjalanan Babe yang alamin, ibaratnya Babe yang lihat orang ibaratnya yang hidupnya gimana, meninggalnya Babe lihat susahnya gimana dan sebagainya macam. Pesan Babe apa sih Be buat yang pada nonton di rumah nih Be? Ya pesan Babe, yang buat kalau masih yang suka-suka begini-begini nih, ya Babe sih nggak banyak pesan. Dimanapun berada nih, dimanapun lagi acara apa, jangan sesumbar deh. Masuk beri salam, keluar juga beri salam. Punya adab. Nyadap. Nah contoh kita masuk ke rumah orang salam, disangka apa? Maling kan? Kita begitu juga, nggak senang dia. Iya. Dia ngeliat kita nggak bisa lihat dia. Iya. Gitu. Dia beri salam udah senang. Oh Muslim. Ya kan beradab gitu jadinya. Itu aja. Iya. Nah itu buat apa? Pencinta-pencinta beginilah gitu. Jangan sembarangan lah. Jangan sembarangan. Iya. Mau itu ibaratnya jinnya mau muslim mau non muslim, kalau kita sopan juga dia juga ibaratnya iya. ya. Males lah usilin ya kan. Iya. Jadi cerita juga apa adanya. Apa adanya Be. Jangan dibikin-bikin. Luar biasa. Tuh dengerin tuh kata Babe tuh. Buat lu yang pada demen keluyuran malam-malam gitu-gituan, bye-bye dah salam ya kan. Jangan sampai lu masuk-masuk pulang-pulang ada yang ikut ya kan. Be? Nah itu. Emang kebanyakan gitu. Banyak gitu Be ya. Pulang mereka ikut. Banyak kan, ke Babe ditelepon. Be, gue mau ke sana lagi. Kenapa? Temen gue diikutin nih. Dia keadaannya bisa jalan nggak? Bisa sih normal, tapi di rumah kayak orang bego katanya. Coba kemari, gitu kan? Jadi linglung. Oh, datang lagi. Mana dia Be? Ini yang sesumbar tadi. Rasa-rasa yang sombong, yang sesumbar. Kalau cewek yang lagi dapat ngaku, Babe lagi main ngomong sama Babe, enggak. Nah kan Babe udah ngomong, lu bisa bohongin gue lagi main saya, lu bilang enggak. Gue lu bisa bohongin, Be. Masa gue periksa barang lu kan nggak mungkin, gitu kan. Gue bisa dibohongin, tapi yang di pohon tuh, itu Bu Amis lu. Benar. Jarak 50 meter. Itu kuntilanak begitu. Oh gitu Be, iya. Lu bisa bohongin gue dah. Oh bersih Be, nggak apa-apa. Ternyata lu dapet. Nah gue bisa dibohongin, tuh di pohon. Ibarat itu salah satu pantangannya Be ya. Jangan pernah dalam keadaan lagi kotor. Dan buat si cowok ini jangan sesumbar. Jangan sesumbar. Walaupun berani juga. Iya. Ya biasa aja. Iya, nggak usah over lah. Nggak usah over. Oke deh kalau gitu Be. Ini episode ini kita tutup dulu nih. Oke. Ntar dulu, tapi saya yakin Babe masih banyak kisahnya nih. Ada lagi. Lu pengen tahu masih kisahnya Babe? Lu tunggu episode 2-nya ya. Iya, Be. Sebelumnya saya makasih banget nih ya. Iya. Babe udah cerita ke saya. Sama-sama. Udah mau berbagi pengalaman, mudah-mudahan berguna buat saya dan buat yang pada nonton di rumah. Amin. Oke. Amin. Ya Allah. Gua Arfi dan Babe Oo, kita undur diri dulu sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.